Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar teman-teman? Salam buat keluarga teman-teman ya. Dari Bung Ropan. Semoga baik-baik saja. Tetap semangat. Dan dalam waktu 24 jam terakhir ini saya akan mendapat berita yang hangat, berita yang enak, ya, mengembirakan tentunya buat penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Karena menanti ini dengan sangat tegang sejak pekan lalu ketika bergeser terus sampai ke 30 September dan akhirnya kemarin malam ya pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat resmi sudah Mads Hilgers dan Eliano Reinders diambil sumpah di Kedutaan Besar KBRI di Brussel, bergeser dari Den Haag ke Brussel ya di Belgia. Dan ini ada perwakilan PSSI juga ya di sana, Bang Arya, salah satu EXCO yang ikut menghadiri, menyaksikan pengambilan sumpah itu. Pengambilan sumpah mereka mengakui ya dan patuh terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik Eliano dan Mads itu mengangkat tangan dan luar biasa mereka. Sekarang mereka sudah menyatakan kesetiaan mereka yang penuh untuk Merah Putih, untuk Ibu Pertiwi tentunya. Selesai pengambilan sumpah mereka berdua berbunga-bunga ya. Dan satu hal yang menarik buat saya setelah melihat perkataan dari Mads Hilgers. Dia mengatakan kepada Pak Erik, ya, maksudnya Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, saya siap untuk Indonesia. I'm ready for Indonesia. Luar biasa. Dan Eliano juga mengatakan, saya cinta Indonesia. Ya, setelah pengambilan sumpah ini. Jadi tekad ini, ya, nasionalisme ini yang tumbuh begitu tinggi dari kedua pemain setelah pengambilan sumpah itu. Dan Pak Erick Thohir, ya ketika tadi pagi berbicara dengan saya, yaitu Pak Erick mengatakan berterima kasih ya, kepada pihak Kemenkumham, Pak Menteri Supratman Andi Atgas, yang sudah banyak membantu ya, berjalannya proses ini dengan lancar. Ya. Dan ini diapresiasi dengan luar biasa oleh Pak Ketum PSSI. Tanpa ada kerjasama yang kuat, tentunya ini tidak akan mungkin berjalan dengan baik yang begitu cepat untuk proses menjadi warga negara Indonesia bagi Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Ketika mereka resmi mendapatkan paspor itu, mereka sudah bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dan STY sudah mengatakan bahwa dia siap untuk memasukkan nama kedua pemain tersebut ke dalam skuadnya untuk menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober dan menghadapi Cina pada tanggal 15 Oktober. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua pemain ini dengan perkataan ucapan-ucapan kebanggaan mereka terhadap Indonesia dan juga langsung ditujukan kepada Pak Erik, karena mereka tahu Pak Erik berjuang luar biasa untuk mereka agar mereka bisa diyakini, karena ini harus perlu meyakinkan pemain tersebut yang mereka tentunya di awal wajar penuh pertimbangan ketika ingin masuk membela tim nasional Indonesia ya, untuk memutuskan bahwa mereka meninggalkan kewarganegaraan mereka sebelumnya yang kita tahu mereka lahir di Belanda. Ini tidak gampang walaupun mereka juga memiliki orang tua ya, karena Mads Hilgers itu kan punya mama Linda Tombeng asal Sulawesi Utara. Eliano juga punya mama atau ibunya itu adalah Angela Lekatompesi dari Maluku, dari Ambon sana, tapi mereka sudah menetap tentunya di Belanda. Mereka harus punya pertimbangan, tapi dukungan kuat dari semua keluarga untuk mereka bisa membela tanah leluhurnya. Kakek nenek mereka berada di Indonesia. Itu yang perlu kita apresiasi. Kita perlu menghargai apa yang sudah mereka korbankan sejauh ini, ya. Dan mereka siap semua terjun habis-habisan, ingin mati-matian untuk timnas. Ya, mereka ingin Indonesia itu hadir di pentas dunia. Suatu hal yang wajar. Ya, bahwa semua pemain harus seperti itu, harus optimis ya untuk bisa menatap laga-laga ke depan. Karena peluang itu masih terbuka ketika kita bermain imbang melawan Arab dan bermain imbang melawan Australia. Ya, sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang tetap ada di atas, tentunya ini harus dilakukan dengan baik. Makanya PSSI lewat Ketua Umum Pak Erik ini bahwa untuk bersaing ke sana harus punya tim yang kuat.
Tidak boleh asal-asalan atau tim yang tidak siap. Ini sudah bermain di level Asia yang kualitas kita tahu bersama, teman-teman. Apalagi di grup C. Ada langganan-langganan Piala Dunia yang ada Jepang, Arab Saudi, ya, Australia khususnya. Ini 3 tim yang selalu hadir ya di pentas Piala Dunia. Tapi ketika kita mampu untuk tidak terkalah melawan Arab, bermain di Arab, di Jeddah sana, dan di GBK kita menahan Socceroos Australia, ini menimbulkan harapan-harapan yang luar biasa bagi masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Itulah sebabnya saya bilang dalam video saya selanjutnya, tolong jangan diganggu tim ini ketika mereka sedang berkonsentrasi fokus untuk menatap laga-laga berikut. Tidak bolehlah ya mereka itu ya dihajar dengan macam-macam pembicaraan yang akan merusak nanti. Kita harus jaga ini keutuhan ini ya untuk Indonesia dan hargai mereka. Sekarang mereka sudah resmi. Kalau dibilang ada penambahan pemain lagi, pasti ada. Karena belum cukup. Pak Erik juga bilang, kita masih ada penambahan. Karena terutama di lini depan. Beliau bilang tadi ke saya, itu masih pusing juga untuk mencari pemain depan. Karena harus ada pemain-pemain yang seperti kualitasnya Jai, Verdong, Mes Hilgers, Tom Haye, ya, Ragnar yang memang oke. Walaupun saya bilang ada Mauro Sistra, tapi memang dia masih terlalu muda. Pak Erik memang ingin yang kualitasnya di atas. Sayang memang Ole masih penuh keraguan, ada pertimbangan-pertimbangan. Padahal kan Ole Romeni ini salah satu bidikan sebelumnya. Makanya PSSI terus bergerilya, ingin mencari yang terbaik untuk mendapatkan pemain grade A yang ada di lini depan. Banyak nama memang yang bermunculan, tapi tentunya kan akan diseleksi dengan baik, jadi diperiksa dengan baik. Itu yang Pak Erik ingin. Bahwa dia ingin membawa Indonesia itu terbang tinggi. Ya, dia tidak mau mendengar celoteh-celoteh ocehan yang murahan dari berbagai pihak hanya untuk mengganggu timnas kita. Yang penting Pak Erik bilang fokus ke depan. Itu yang dilakukan. Baik sebagai Menteri BUMN, baik sebagai Ketua Umum PSSI. Dia selalu tengok ke depan. Yang terbaik harus dijalankan. Nah, ini yang bagus dan perlu kita dukung. Makanya beliau bilang harus ada penambahan lagi. Kalau orang bilang naturalisasi nggak akan ada itu untuk berhenti sebelum ini yang terbaik. Walaupun dia bilang bahwa ini jangka pendek memang. Tapi perlu, sudah tanggung kita berada di putaran ketiga. Ya, kapan lagi? Ya, makanya harus ada penambahan itu. Saya pikir ke depan ada 2-3 pemain lagi yang akan masuk kan akan jauh lebih bagus. Nah, tinggal mencari gelandang dan pemain yang ada di depan. Itu yang menjadi pikiran dari beliau. Bahwa memang kita sekarang lagi berpikir keras untuk yang terbaik. Sekarang beliau sudah mengucapkan selamat untuk Mes Hilgers, untuk Eliano yang sudah bisa bergabung dengan timnas. Mulai hari ini, proses untuk alih federasi berjalan. Dan ditunggu dalam 1-2 hari. Dan saya pikir ini akan cepat. Karena hubungan komunikasi antara PSSI dan juga KNPB berjalan dengan baik, ya, yang sudah dirintis oleh Pak Erik. Jadi kita tunggu saja. Semoga alih federasi cepat dan Mes sudah bisa bermain bersama dengan Eliano lawan Bahrain dan Cina. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.